Sudah siap untuk sedikit tertawa-tawa? Ya. Hari ini kita bahagia. Iya. Bahagia. Newcastle yang kemarin ngalah ke MU 2-0. Betul. Lawan Aston Villa dipupoh 3-0. 3-0. Sudah tahu pelatih begitu, kok dikon balik menaik jangan-jangan piye sih? Berapa nih? 2-1. 2-1. Menang mana? Menang Leeds. Oke. Halo, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel sayang teman nobar di Panpal Nobar. Wuh. Kita akan membahas game week 31 dan ini adalah Bisbol ke-29 ya teman nobar. Kita kembali dengan 3 formasi lengkap ya, 3 serangkai, ada Cak Niko, Bangsat. Bung Bawan. sudah siap untuk sedikit tertawa-tawa? Ya. Hari ini kita bahagia. Iya. Bahagia. Oke, sebelum kita ke titik bahagia itu, kita membahas tim yang baru saja mendaratkan pelatih baru, Aston Villa, dengan Unai Emery-nya berhasil menang 3 kali berturut-turut dan melawan Newcastle 3-0. Jangan Newcastle loh. Newcastle yang kemarin ngalah ke MU 2-0. Betul. Lawan Aston Villa dipupoh 3-0. 3-0. Kayaknya dendanya sama MU aja. Iya. Tenaganya sintek-entek lawan MU, monggo ora apa-apa. Ya, kalau saya ngelihat semalam Aston Villa sangat luar biasa. Apalagi Watkins. Watkins cetak 2 gol, 1 assist. Hampir hat-trick ya. Hampir hat-trick. Iya, hampir hat-trick dia. Ngeri. Tapi memang secara permainan dari Aston Villa Menguasai Bang ya. ya kalau kita bilang menguasai sih sebenarnya dari sisi posisi imbang. Iya, 5-2, 4-8. Kemudian dari shot on target juga 6 dari yang target aja 6 banding 2. banding 2 gitu. Martinez masih menjadi momok ya Bung Bawang. Iya, ya? betul. Dan Watkins Martinez. 12 pertandingan berhasil mencetak 11 gol dan 1 assist. Betul. Ngeri sekali. Juga 1 assist Kemarin juga pernah assist kemarin. 2 assist. 2 assist. Nah, betul. Setelah dipegang Unai Emery tambah gila itu manusia. Iya. Ngeri. Sepertinya emang pelatih ini nih ya itulah. Iya, Unai Unai Emery bagus kalau ngelatih tim-tim mediocre kayaknya. Iya kan? Iya betul. Di Villarreal Sebelum Villarreal ya. Iya. Iya. Ngalahin MU juga. Jadi kok final di penalti. Final. Tapi dari kemarin itu saya lihat Newcastle memang kurang form. Tapi beberapa peluang mereka juga berhasil dimentahkan. Gagalkan. Dalam hal ini belakang Aston Villa. Sebenarnya. Isak itu beberapa kali buat peluang dia. Betul. Betul. Terus kemarin Blackburn kurang bermain bagus. Burns, Iya. iya itu kayaknya kurang Sekarang kena kartu kuning. atau Bang. mungkin iya. Iya. Emang bener ya kayak Bung Bawang ya, tenaganya habis buat balas dendam ke MU. Nggak ngerti juga. Tim Makanya TNTK kan ya. klub-klub itu mestinya mikir lawan Liga Inggris itu nggak cuma MU. Betul. Itu harus dipikir. Masih banyak ya kan. Jangan dihabisin kalau lawan MU. Ya. Nanti lawan tim-tim lain malah ngelokro. Contohnya Bango. Sudah banyak contohnya. Oke, kita lihat kan Aston Villa ya, keren. Unai Emery, kita enggak karena waktu di Arsenal juga bagus ya, Bung Bawang ya. Ini Aduh, Chelsea. Chelsea. sudah tahu pelatih begitu, kok dikon balik menaik jangan-jangan piye sih? ngebarke iki lho gacha. Ligane banos sik. Kok lagi pelatih baru. Iya, kan Karepe bosnya sapa? Tot Boli. Kan sesumbar itu. Kemarin pas di Liga Champion. apa sih ngambil Lampard? Lampard itu sudah 3 kali Kalah. nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Satu kali seri, 2 kali seri. kalah. Seri, ya. Everton ya, kalau nggak salah. 1 kali seri, 2 kali kalah. Jadi sejak dia ditangani sama Lampard tuh belum pernah menang sama Betul. sekali. Sudah 3 kali lawan abut-abut. Iya. Chelsea semalam itu dari sisi statistik Nah, itu sebenarnya Kalah loh, Bang. iya. Oh, itu kalau Ini timnya kalau nggak kalah semua loh ini. Kepa. Kalah tahu Kalah saya. semua Iya. Kepa Bang, 9 save Kepa. On target, off target. Position juga kalah. Iya. Posisinya aja 4159, shoot on targetnya cuma 2,
Banding 10. Brighton 10 kan. Kelas lawan Kepa itu malah jadi Penyelamat. Iya. Saya juga heran. Ada apa dengan Chelsea? Kenapa Lampard gitu loh? Lampard itu kemarin dia memainkan strategi seperti dulu-dulu dia. Pakai false nine dia. Jadi kita lihat dari komposisi lini depan Nah, itu kan dari Pulisic, Sterling, Mudryk kan gitu. Iya. Dan ditunjang sama gelandangnya Enzo, Denny Zakaria sama Gallagher. Sterling juga main semalam, Bang. Sterling main. awal. Iya. Nggak main dia, kemudian diganti kan dia. Dia diganti sama si ini, sama Joao Felix. Joe Felix. Betul. Babak kedua. Ya. Ziyech juga dimasukkan. Mason Mount juga masuk, tapi masih belum bisa ini apa namanya menguasai pertandingan aja dia susah. Gitu. Ini pemain kalau dilihat secara kasat mata juga lucu, main apik-apik. Kayak saya juga agak Jadi- sedih melihat Enzo sih, Bang. Iya, benar. Apa salah klub? Waduh. Iya. Enzo. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, lini tengah Brighton itu memang Mengerikan. benar-benar tangguh, Cak. Mulai dari Solimats, kemudian McAllister, Mitoma, Pascal Gross, masih ada Seisedo juga. Kemudian ditunjang sama strikernya kemarin Ferguson kan, Evan Ferguson main, kemudian terus diganti sama Welbeck. Iya. Dan Iya, lini tengah itu benar-benar menguasai mereka. Sekelas Chelsea di kandang loh itu. Diacak-acak. itu maksudnya. Iya, makanya tim sekelas Chelsea di kandang. Memang Chelsea unggul lebih dulu. Iya, 1-0. Cuma habis itu di comeback. Mitoma ngeri. Mitoma bagus, banyak Mitoma peluang bagus. dia. Itu kemarin kalau nggak Kepa tuh bobol loh itu dah. Aduh, harusnya poin ya. Dia Cuma keping 2 dari poin. sebelah kiri, melewati Menusuk, 2, hmm. shoot, untung masih bisa ditepis sama si Kepa. Sekelas Kepa kalau nggak di Chelsea, Enzo mungkin wah. Iya. Udah kalah banyak itu semalam ya Chelsea ya. Ya, Ini dia mainin Wesley Fofana kemarin di Iya, lini belakang. Iya. Sama Benoit Badiashile. Main-main baru kan dia. Kemarin itu ya. Dan Trevor Chalobah sama Ben Chilwell. Calobah. Chalobah. Karena kemarin si siapa itu yang dari Napoli, Bang? Bung. Siapa? Backnya Chelsea yang dari Napoli yang mau ke kita nggak jadi. Oh, anu. Koli. Oli Bali. Oli Bali. Nggak main tuh. Nggak main. Nggak main, Oli nggak. Bali. Nah. Oli Bali Oli Bali malah cedera. Iya kan sempat blunder. Akhirnya terus di Ya kalau Bali main malah tambah kalah banyak. Oli Bali itu nggak punya speed kok. Aduh. Dia cuma body talk gitu. Menang besar. Oke, Brighton berhasil meraih hasil positif. Ini pun sama dengan Fulham, Bang. Berhasil meraih hasil positif juga mengalahkan Everton di kandangnya. Iya, betul. Memang kemarin Fulham tapi masih siapa strikernya masih belum main itu si Mitrovic. ya Masih belum Akumulasi main. ya, Bang, itu? Masih akumulasi, tapi meskipun nggak ada Mitrovic tapi si Willian udah main Itu. semalam. Iya, Willian. jadi dia kemarin loh dia Asis asis kan betul. dari Wilson. Terus main MU juga masuk. Main Daniel MU James. itu Daniel Iya, James tahu buat main 1 kemarin asis. kan. Iya itu, 1 gol 1 asis. Iya. Daniel James. Jadi Daniel James kemarin dipasang jadi ini, jadi striker dia. Jadi Striker false murni. nine paling. Pereira tengah, Willian di kanan, kemudian Wilson di kiri. Jadi ya cukup lumayan lah kalau saya lihat ini. Dia bisa mengalahkan Everton di kandang itu juga cukup bagus. Apalagi dengan Shane Dyche yang kemarin hasilnya positif bagus-bagus ya, Bang. Mengalahkan Chelsea juga kan. Betul. Ini ternyata Fulham akhirnya kembali on the track lagi. Iya, on the track lagi. Dia masih di nomor berapa? 7 ya. Menghalangi merah yang itu kan. Ya, Liverpool kan. Iya. Kan kemarin si Ali kan bilangnya kita akan 6 besar. Waduh. Masamu ki Fulham karo Brighton ki. Dolanan. Pemangsanya Nggak, ini Fulham di bawah si merah, Cak. masih di bawah dia. Masih di bawah. Yang Brighton yang di atas Liverpool. Itu dia. Oh, Brighton sama Brentford ya. Ya, Brighton di bawah Liverpool. Kan posisi 6 kan masih siapa? Aston Villa. Nah, Oh iya, benar. kan Aston Villa naik sekarang. Makanya Benar. kan, jadi Heeh. dua Benar, klub benar. ini yang pelatih baru ini tuh Iya, Mary benar. membuat impact yang gila sih buat Aston Benar, Villa benar, yang benar. kita kembali ke tadi Aston teman-teman tadi. Villa sekarang jadi klub yang lumayan berbahaya juga. Heeh. Perlu pantas untuk diperhitungkan.
mengalahkan Chelsea, terus Newcastle juga kita tahu sendiri kan Bang, backnya Newcastle kayak apa Iya, tiba-tiba. padahal lini pertahanan Newcastle itu kan terbaik kalau saya lihat terbaik. di Liga Inggris Sekarang. selain City. Diobok-obok sama 3 gol tanpa Watkins. balas, Iya. padahal Nick Pope loh. Nick Pope. Kemarin saya nonton itu, memang saya sengaja untuk nonton itu. Oke, Fulham menang, Brighton menang, Aston Villa juga menang. Sekarang kita ke tim yang juga pelatihnya baru. Bener, Crystal Roy Palace Hodgson. ya. Iya, Crystal Palace berhasil mengalahkan tim di penjuru kunci Southampton dengan skor meyakinkan 0-2 dan lagi-lagi Eze, Bres ya. Bres. Eze 2 cetak gol. 2 gol dia. Memang saya bilang kan Eze ini pemain yang berbahaya sama si Olise juga itu. Jadi sejak diganti sama Roy Hodgson ini Crystal Palace menuai hasil positif terus ya. Saya pikirnya tuh gini loh Bang. Kita tahu Roy Hodgson kan pelatih kawakan di Liga Inggris ya kan. Inggris tahu. Betul. Masa ngambil si ini sih gitu kan. Ternyata taktiknya masih keren juga. Iya. Jadi dia mampu ini apa namanya memaksimalkan potensi pemain-pemain. Yang masih Vieira kan kurang Iya, ya. Betul. Ya Vieira sih bagus lah, paling enggak Crystal Palace bisa di papan tengah itu kan ya lumayan. Iya. Daripada dia terjerembab di bawah seperti tim-tim yang lain itu. Cuma dengan komposisi pemain yang lumayan harusnya bisa memberi press buat tim-tim gede Tim kan. atas. Akhirnya di tangan Roy Hodgson, Crystal Palace kembali lagi. Bener. Jadi dia tidak hanya kuat di kandang, tandang Tapi aja tandang sekarang 2 kali tandang loh menang. Iya, terus. Iya Betul, betul ya betul kan? betul. Kemarin tandang, ini tandang lagi lawan kemarin lawan siapa? Lawan anu ya, Sebelumnya Everton ya, Betul. iya kan? Iya. Lawan Everton dia menang. Leeds Bang. Leeds kan, Iya. Leeds main di 5-1 kandangnya 5-1, Leeds, benar. iya. Main di kandang Leeds, ini main di kandangnya Southampton juga menang lagi. Southampton ini saya rasa degradasi ini, Cak. Sudah lemparan juga aja lah. Ya, Degradasi dia. karena juga pertandingan selanjutnya kan Di juga bawah, berat-berat gitu dia. berat masih ya. 23. 23 kan dia, 23 sama 27 nomor 17 kalau nggak salah. 18 Si 27 Nottingham. ya, sama Everton. Nottingham tuh 27 kan. 27, Everton 27. Iya masih cukup ketat. Kawan bawah ini. Betul, Roy Hodgson ya. Wolves menang melawan Brentford bener. 2-0. Iya. Diego Costa sepertinya memang sedikit ya kurang lebih pakai lumayan bagus juga ya memberi transfernya si Sarabia. Kayak putaran kedua itu transfer dari Wolves benar-benar memberi Diego bagus, Costa enggak juga. Dia angin-anginan. Angin-anginan aja. Baru ini kan dia bisa cetak gol. Angin-anginan kalau saya lihat Costa itu. Temperamennya masih. Ya, kita tahu lah sejak di Chelsea juga seperti itu. Temperamennya masih. Jadi nggak pengaruh juga sebenarnya Costa. Cuma memang pas delelah ini kalau saya bilang. Brentford mainnya nggak bagus Ya. gitu lah. Mestinya sekelas Brentford kan ya paling nggak bisa ngimbangi lah. Iya. Jadi dengan tim Wolves. Padahal Wolves kan dari sisi peringkat itu masih di bawah, jauh kan. Di bawah Papan tengah dia. Papan tengah kan. Belasan. Betul. Shot targetnya aja kalah kok 9 9. lawan 3. Iya. Ya mungkin Dan ke bawah dari itu kemarin Bang, habis menang lawan Chelsea. Begitu ya. Iya. Jadi semangatnya kan tinggi-tingginya. Wolves ya. Wolves. Chelsea udah berapa pertandingan nggak pernah menang berarti ya? Hampir 7 pertandingan. Iya. Kalau nggak seri kalah Iya. gitu ya. Belum bisa mendapatkan poin penting dan Nah, Brentford kacau. harus terlempar dari 7 besar ya. Yes. Dia masih sekarang di nomor 8 dia. 8. Betul. 8 kan? Hmm. 5 Spurs, 6 kok 8 9 berarti? 9 dan 6 Aston, 7 Brighton, Brighton, 8 Liverpool, 9 Brentford, Brentford. Terus bawahnya si ini, Fulham ya. Fulham. Alright, itu dia Wolves ya yang menang 2-0 atas Brentford. Betul. Yang harusnya Brentford harus menang tapi ternyata kalah karena untuk menjaga potensi biar bisa masuk ke Eropa, UECL. Ya Liga Inggris ya teman Nobar, tidak Iya, bisa nggak kita prediksi. Betul. Tottenham Hotspur juga harus kalah Iya. dari Bournemouth. Semalam pertandingannya kayak final. bagus lah. Iya. Kayak final Sampai menit-menit akhir babak kedua itu
masih saling tukar serangan ya. Jual beli serangannya. Jual beli serangan dan kebetulan Bournemouth pas delalah itu saya bilang. Tambahan. Iya. Di perpanjangan waktu itu bisa cetak gol dia. Solanke ya. Dan golnya bagus loh itu. Iya. Enggak ada Solanke. Bukan Solanke. Dango. Bukan Solanke. Awatara. Oh dia 2 assist 1 gol Solanke. Iya, operan dari Solanke itu. Jadi dia menipu gitu, Pak. Menipu terus di flashing sebelah kiri kiper nggak bisa jangkau tuh. Loris. Kan ketika kita pikir Danjuma sudah menyelamatkan dengan skor 2-2. Ternyata masih ada. Tapi golnya bagus loh itu. Iya. Dari luar kotak penalti. Danjuma. Itu mau pas itu di VAR kok. Dikira kena si Ken. Kena Ken kan? Kena Ken, dikira offset. Iya, kalau kena Ken kan offset. Ternyata enggak nyerempet, tapi mau kena memang. Ken untungnya kok Semisal kena offset ya, offset. Offset. Tetap nggak sah golnya. Solanke 1 gol 2 assist, akankah nanti dibalikan ke Chelsea lagi karena itu kan dari Chelsea. Solanke. Iya. Ya, lihat aja nanti. Anda butuh striker. Ini ada Bournemouth loh kan. Siapa tahu Bournemouth degradasi. Bener. Angkutlah si Dan Solanke itu. dengan kekalahan Spurs ini cukup menyulitkan Spurs juga Iya. untuk bersaing di papan atas. Champions Karena ya. dengan kekalahan ini otomatis selisih golnya dengan Newcastle, selisih poin dengan Newcastle itu 3 dan dengan MU 6. Betul. Padahal MU masih MU sama Newcastle masih simpan 1 pertandingan. Ya betul. Jadi berat juga dia untuk masuk ke 4 besar ini si Tottenham. Dengan pelatihnya asistennya si Conte ya, Stellini ya. Bener. Tapi dengan nanti Pochettino balik lagi. Pochettino balik lagi ya kan, dengan Nggak CLBK apa-apa. lagi. Nggak apa-apa. Biar ketat lagi lah persaingan Liga Inggris. Oke. Ini. Tottenham kalah 2-3 dan kita ke City. City. Melawan City juga, Leicester City maksudnya ya. 3-1 dan juga laga seru ya Bung Wawan Bangsat ya. Ya kalau saya lihat sebenarnya di babak kedua babak pertama ketika Haaland ditarik itu loh Bang. Iya, babak pertama itu nggak seru. Leicester kaget kayaknya, Bang. Nggak seru babak pertama. Tapi kan kita lihat dari possession-nya aja 71-29 kok. Ya. Ya memang gini lah. Ketika sudah menang 3-0, mereka menarik pemain-pemainnya. Pemain-pemain kuncinya ditarik. Betul. Karena memang mereka kan masih main di Liga Champions. Iya. Leg kedua. Leg kedua. Makanya pemain-pemain kayak Bruin, kemudian Haaland juga udah cetak 2 gol kan langsung ditarik dia. Dan setelah ditarik pemain-pemain kunci ya memang agak berimbang terus. Kalau saya mainnya. bilang malah babak kedua jelek sih Bang Manchester City. Iya jelek tapi ya tetap Manchester City is Manchester City. Betul, mungkin untuk nahan-nahan aja sih ya Bung Wawan ya. Iya. Benar. Paling jadi memang strateginya Guardiola kalau saya bilang. Jadi memang dia nyimpen pemain-pemainnya. Yang penting dia menang dulu kan. Betul. Yang penting dia menang kan gitu. Menang mendekatkan poin dengan Arsenal gitu dan nanti kita bahas lah setelah ini Arsenal kan. Ya dengan kemenangan ini peluang Manchester City untuk jadi juara ini cukup besar loh. Cukup besar sekali. Betul. Iya, ini jadi apa namanya? Sebuah pressing buat main-main Arsenal dan terbukti kan. Iya. Tadi pertandingan tadi malam Arteta pusing dia. bener. Jadi memang kalau kita lihat sekarang ini tinggal mental para pemain, mental pemainnya. Kalau mereka bermental juara dengan pressing apapun ya tetap Pasti masih juara. bisa main dengan baik kan gitu. Karena City juga di campaign juga keren ya Bang. Keren lah. Mentalnya Muncan aja diajar kok. 3-0 Diacak-acak. sedikit intermezzo teman-teman ya karena City juga keren banget di campaign karena kita kan sering bilang City nggak ada mental di Liga Champions. DNA ternyata Tapi kan masih di Belum, babak perempat. kan ini gitu. perempat final. iya. Nanti kalau dia menang kan ketemu Madrid. Itu dia. Tuh, Pemain Madrid tuh pemain-pemain yang jarang main itu akhirnya dikeluarkan semua sama si Pep. Enak ya Bang kalau punya skuad yang seperti ini ya. Iya enak, tinggal Milih milih ya, nggak kayak MU ya kan? Iya. Jadi kayak Stone misalnya ditarik dia Iya. mau Akanji apa Ake ya. Nah, gitu. milih. Masih banyak, Itu. masih ada lagi loh Cak, nggak cuma Kaji Ake. Si itu siapa namanya? Alvarez. Bukan, masih Bukan. back Bung. Back. Laporte kan kemarin main.
Jadi kemarin kan Ruben Dias, Laporte, Kyle Walker. Padahal di belakang itu masih ada Akanji, Iya. masih ada Ake, kan. Stone kemarin ditaruh di depan. Kayaknya ini formasi baru. Ngegolin ya. Ngegolin. Iya, gol pertama, formasi barunya Pep. Kayaknya berhasil dia formasi baru ini. Jadi dia itu menggunakan 3 back. 3 back. Tapi sebenarnya 4. Iya, Karena Stone, sempat saya bahas kemarin. Stone itu ada di gelandang tengah dia. Di gelandang bertahan dia pasangan dengan Rodri. Tapi sebenarnya ketika dia berdiserang, Nah, Nanti dia mundur, jadi mundur. back. Oh. sempat kita bahas Bang kemarin Iya, kan, sama benar. teman-teman kita kan. Betul. Kalau Pep itu kalau ketika ngeluarin line up sebelum pertandingan itu ada back yang ditaruh di tengah. Kayak kemarin kan Gundogan. Gundogan itu ditaruh di sayap. Tiba-tiba ketika diserang dia jadi back sayap kiri. Itu. Jadi Gundogan. iya sebelum ini maksudnya. Jadi ada satu pemain yang tiba-tiba itu ketika diserang itu menjadi back. Itu. Dan ini Pep ya kalau kita bilang sih seandainya semua klub di Inggris punya skuad seperti ini, Ya rame. seorang pelatih akan enak banget loh memilih Iya, pemain gitu. bener. Ya memang pemain-pemainnya bagus-bagus secara kualitas kok, gitu loh. Jadi memang dia dengan taktik possession-nya itu, positionnya, memang City itu kan taktiknya kan possession, sudah menguasai bola. Kan dia otomatis dia harus menaruh banyak pemain di lini tengah. Kan gitu. Itu. Ketika dia nyerang itu 3-6-1 jadinya. Betul. Ada 6 gelandang kan gitu. Menguasai semua kan. Jadi ketika diserang, gelandang bertahan itu mundur, langsung turun. back dia, back tengah. Ya, tinggal ninggalin di depan si Haaland doang kan. Si Iya. Haaland ini loh kok iso 2 gol satu babak pertama 2 gol. Ini sudah Dia rekor loh, Cak. 32 ya. 32. Habis ini akan melampaui rekor Alan Shearer, Bang. Betul. Masih 7 pertandingan. Pertandingan. Mungkin bisa. Bisa. Bisa? Tidak mungkin nggak bisa. Selain karena Loh, kalau saya lihat selain secara kualitasnya Haaland, yang kedua kualitas gelandangnya. Bagus-bagus. loh. tidak ada yang egois. Ya memanjakan lah, Iya. memanjakan Haaland. Itu punya striker Bambang Bruin Pamungkas yang nggak mungkin ya ada, top skor. ya kan Bruin nggak ada, Nah. masih ada Bernardo Silva, Mahrez, Mahrez. masih ada Grealish, ini masih ada Foden, ya kan? Wah, kalau saya lihat pemain-pemainnya kan kemarin ada C Palmer itu itu pemain muda. ya kan? Terus Gomez. Kevin Phillips akhirnya masuk main yang dari Leeds itu. Sergio Gomez Ya juga. memang kalau saya lihat ya secara kualitas memang dia belum ada yang nandingi di Liga Inggris. Iya, betul. City itu. Karena pemain-pemain si Pep ini itu hampir semua pemainnya itu bisa segala posisi. Betul. Iya, Sergio Gomez itu rata. kan back aslinya kan. Tiba-tiba bisa jadi Lah Stone itulah back jadi gelandang bertahan. kan Calvin gitu. Phillips itu aslinya back, Cak. Calvin Phillips bukan Gelandang toh, dong, gelandang dari dia. Kemarin itu pernah dijadiin back loh. Nah itu loh nggak tahu aku Bang, itu keren gitu loh. Tapi Calvin Phillips itu kasihan loh, jarang main dia. Iya. ah. Sempat dulu kepengen ke MU tapi pas lihat Leeds United itu. Iya dari Leeds itu. Timnas Inggris loh. Pasangannya Inggris si ternyata. itu siapa? Pemainnya West Ham itu. Rice. Glenn Rice. Sayang dia di City jarang main Iya. karena kalah sama Rodri sama Gundogan kan. Betul sekali. Tapi ya enggak apa-apa kan bisa buat pelapis memang. Itu loh. Dan sekelas pelapisnya itu sekelas. Calvin Phillips kok main timnas loh. Inti. Inti. Foden aja Ganti di timnas jadi main inti di sini juga kadang-kadang nggak main Cadangan. cadangan Ganti, ya. gitu kan. Nah, itu kalau main di MU jadi main inti mesti. Iya. Akhirnya terus Nggak cedera. pernah dimain, Iya. nggak pernah diganti Ganti, kan terus gitu. cedera. Terus cedera kan Rashford gitu. Oh, Martinez. Lah kalau kita lihat kayak gini kan City ya memang aman, meh cedera ya masih ada backupnya gitu. Backupnya bagus. Bagus. Selalu. Apalagi dia sering dirotasi, kemungkinan cederanya kan juga kecil. Betul, dong. betul, betul. Sering dirotasi, kadang-kadang main, kadang-kadang Enggak. enggak terforsir. Jadi dia mau main di banyak turnamen itu Santai. santai, Iya. Santai ya. aman. Gitu. Oh, balik nggawa dia karo Akanji. Oh, dia nggawa Ake sama Stone. Iya, enak. tenan. Ya, itu salah satu keunggulan City selain punya pemain bagus dan juga Pep ya pastinya. Iya, Bang. nggak Banyak kayak pilihan. MU. Iya. Martinez sama Varane Varane cedera, dan ya pakai Lord akhirnya. Aduh, unknown dead, Bang. yang panik itu mas supporternya. Iya. Fansnya yang panik. Oke. Alright, jadi ya City 3-1 dan akhirnya menempel ketat Arsenal yang malam ini
bertandang Derby London ya ke kandangnya West Ham United harus Seri. imbang 2-2. Ini tuh seri rasa kalah loh. Kalah. Ini. Iya. Seri tapi kalah saya bilang. Iya karena harus menjaga jarak. Tadi tak kirain menang banyak loh Bang. Iya karena babak pertama aja udah 2-0 kan. Langsung 2-0. Terus Ke dibales. 33 itu Ben Rahma penalti tadi. Ben Rahma. Lu menit 52 itu kan dapat penalti. Saka. Ya Saka ampun, ini ya ampun. payah. Tak main kita kapten malah ngene mungkin dapurnya. Sama dan Min 1. Min 1 apa 0? 0. Kan lewati 60 menit. Iya. Iya. Jadi kalau dikali 0 bisa. Ya, Wah, nol ya, nol. 0. Kapten loh, enggak, 0. mungkin dari mana Bar. Kalau FPL itu kalau kapten itu dikali 2 nilai dari keseruan. Iya. Sudah nilainya 0 dikali 2 ya 0. Lah itu masih mending 0 tak. Sadurunge malah main 1. Iya. Dikali 2 di main 2 no. Iya. Untungnya Main kok. 2 mau kok. Asli. Iya. Aduh, pernah ada dulu kejadian. Ada, iya. Ada pemain milih striker kalau nggak salah, saya kira kartu merah, akhirnya terus minus dulu. Tony kalau nggak salah. Iya. Pernah sempat kartu merah ada yang ngatenin. Di main 1 kan. Dikali 2 aja main 2. Iya, malah tambah akeh. Kok enggak 0 ya? Ya enggak loh, ngomong dikali 2 kok. Main kali main. Kan berapapun dikali 2, kalau main ya tetap dikali 2. Kayak gue SD gue, jadi hitung-hitungan gue kayak gue kena matematika. Menawa bonus. Tapi semalam itu Bezam bermain cukup bagus. Bezam juga sudah kembali ya, Iya. kembali ke permainan Performa. seperti musim-musim kemarin. Aku gitu. baru tahu ada Kehrer. Itu Kehrer PSG apa? Bukan sih? Enggak tahu aku. Tapi dari sisi possession memang Arsenal cukup menguasai 72 banding 28 dan dari shot targetnya juga cukup main banyak. Tapi memang tadi malam itu West Ham bermain cukup rapat, apalagi setelah 2-2 itu kan, lalu mereka bertahan. Dan kayaknya Arsenal ketika tertekan seperti ini, kan dia tertekan otomatis. Manchester City kemarin menang, Betul. otomatis kan jaraknya semakin Tipis. dekat kan. Sekarang tinggal 3 kan jaraknya. Tapi masih punya satu satu pertandingan. Betul 3 apa? ya, iya kan? Iya benar. Punya satu pertandingan. Lah kalau tadi malam Arsenal menang, otomatis kan balik lagi ke 6. Betul. Tapi kok ini 4 ya? 4 iya karena kan seri. Oh iya. Iya. Sebelum Arsenal main 3. Iya. Tuh. Iya kan Ini seri setelah Arsenal 7-4. main. Sekarang tinggal selisih 4 kan. 4 tapi City masih punya satu Betul. pertandingan. Penentunya Arsenal. nanti Iya, ketemu lawan MCT. MCT Ya. ketemu Arsenal, Arsenal. tapi main di City. Main di City. Kalau itu kalah Arsenal, ya sudah Ya sudah. dilewati. Berarti nggak ada 1 poin itu tadi? 1 poin. Jadi gini, Arsenal itu kan sudah 31 Pertandingan. pertandingan. Oh iya. City baru 30. Oke, iya saya ngerti. Nek City kan main lagi lawan klub lain Menang. supaya 31. Kalau menang kan otomatis tinggal 1 selisih Betul. poinnya. Betul. Dan setelah itu ketemu Arsenal. Kunciannya di situ. Iya, ketemu Arsenal tapi di kandang City. City. Kalau Arsenal kalah. Kalau Arsenal kalah, Ya wes. disalip sama City. Tapi kalau imbang, ya masih Ada peluang. Arsenal. Arsenal ya. Arsenal masih di nomor 1 tapi tinggal 1 selisihnya. 2. Satuan. 2 poin. Dua. Kalau Kan seri. kalau seri toh, kalau seri 1. Satu. Kalau Karena menang City ya juga 4. dapat 1 kan? Iya. Kan City dapat 1 juga. Iya. Kan Oke. nggak ada perubahan. Derby London ya. Tapi Semakin padahal panas. Arsenal masih lawan Newcastle juga. Iya. Siapa tahu ya kan Newcastle bisa jegal kali aja. Kan kalau lawan tim gede kan Betul. bisa gitu. Benar, Tilo Kehrer itu pinjaman Bang dari PSG. Dari PSG. Dari PSG. West Ham ya? Dari West Ham itu yang timnas Jerman ya. Oh, Theo Kehrer Ah, backnya ya? Iya, betul. Sama Kurt Zouma. Kurtzoma. Aku paling nggak begitu seneng aku sama Zouma. Iya, itu. Dari Chelsea. Iya, betul. Chelsea Bung Nggak begitu seneng. Aaron Creswell juga sebenarnya tidak kembali performa seperti musim kemarin ya. Criswell. Ya, Dengar-dengar juga Declan Rice juga akan pindah Bang musim depan. pindah mana dia? MU. Enggak lah, nggak usah. Enggak, bukan Nggak MU. apa-apa, nggak usah pindah. Tim gede tapi nggak tahu antara Isunya di MU, Cak. ada 3 antara aku nggak tahu kalau MU antara ke Newcastle Chelsea. Saya nggak tahu Chelsea kenapa masih butuh gitu kan sama kayak MU. Cuma yang hantar itu ke Newcastle. Kalau MU kan Santai-santai sekarang ke Newcastle. gelandangnya kan sebenarnya ya butuh sih untuk
Kalau ada green rice ya enak, lebih aman gitu loh. Banyak pilihan. Aku sih pengennya si Enzo kilap. Enjoy ya biar di situ saja. Sayang bang itu loh, maksudnya talenta sebagus itu harus gede bahkan gendeng wong songo. Kalau di MU kan kita agak tenang gitu loh. Ya nggak tahu juga. Ya harapan fans MU ya. Oke, kita dengarkan Arsenal yang ketar-ketir dan fansnya juga pasti ketar-ketir karena akhirnya City memangkas poin dari Arsenal. Sekarang beda 4 poin. 4 poin saja. Manchester United setelah kemarin imbang melawan Sevilla di Liga Eropa berhasil mengalahkan Nottingham Forest, dan akhirnya ini 3 pertandingan ketemu Nottingham Forest menang semua. Betul. MU ya berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor cukup menyakitkan 0-2 dengan line up yang ala kadarnya. Kita bilang ala kadarnya nggak apa-apa ya bang? Ya, MU ya? enggak lah kadarnya Oke, ini. backnya ala kadarnya. Nah, oke. Enggak. Bukan. Ini formasi yang dipakai sebelum Ten Hag dulu. Ya enggak, orang enggak ada Eriksen sama Casemiro dulu sama. Backnya ala kadarnya. Backnya dan maksudnya. Jadi Wan Bi, Hari, Victor, Lindelof. Ya saya bilang back kirinya itu jadi Dalot kan. Tadi Wan Bisaka. Enggak toh, Dalot Loh, toh. sebelumnya bang, sebelumnya tadi Wan Bisaka. Terus tukar sama Oh, Lukir. Lukir. Yang pertama tadi Wan Bisaka di kiri. Tapi ya lumayan lah, Dalot taruh di sebelah kiri. Ya walaupun babak pertama tadi sedikit bikin ketar-ketir ya. Dua back kita. Bener. Tapi setidaknya gini, Cak. Jadi kenapa kok tadi saya ngomong sebenarnya pemain bertahan MU itu nggak salah selama ini. Iya. Nggak salah dia. Nggak jelek. Nggak jelek Iya. juga nggak salah Iya. gitu loh sebenarnya. Terus Yang salah itu gelandang bertahan ya sebenarnya. Sebelum kedatangan. Sebelum ada Casemiro maupun Eriksen. Gitu loh. Ketika McTominay sama Fred jadi gelandang bertahan, lawan ini loh tadi kalau dimainkan McTominay sama Fred kalah mungkin MU malah. Iya. Kalau saya bilang, apalagi dengan back ya kayak gini. Iya. Jadi kita kalau bilang kita mau ngebully Lord kapten kita ya enggak juga karena cuman Iya, jadi semua kesalahan itu dilimpahkan ke dia karena gue memang itu ya cara Jawa ini sobek, Cak. iya. Iya, kena sobek. Dia itu kan kadang-kadang kan ada kesalahan dia sedikit gitu lah. enggak sedikit Cak, lucu. Lucu, iya. dan salahnya tuh kenapa harus gol imbang gitu dan dia akhirnya akan menyalip. Padahal gol sebenarnya Budi. kemarin pada waktu lawan Sevilla, Ya. Maguire tuh main bagus loh. Betul. Bagus loh. Iya. Cuma karena dia bunuh diri, akhirnya dia dibully. Ya Gitu. Allah. Gitu loh. Makanya Kudu nangis kudu gue. Iya. Berapa kayak kura-kura ndase langsung ndelik lho jero cangkang lho. Iso Cuman kok delala ya udah, Bang. Sundulane Natap loh. Natape kok Natapnya ya DE. DE gitu. Iya. sebenarnya enggak salah dia. Semisal Yang sundulan paling salah itu saya bilang itu Malaysia sebenarnya. Harus Malaysia yang perlu dipersalahkan. Karena dia itu sering gagal nutup serangan dari sebelah kiri. tapi gol pertama Sevilla harusnya bisa diambil Malaysia tapi nggak jadi. Iya di Akhirnya iya, Dia kan mundur udah kan? maju. Iya. Terus Akhirnya mundur lagi. deflektif kan? Iya. Deflektif. Diplek ah. Masuk. Natap terus masuk gawang. Selain Malaysia Terus, ya, Bang. Yang Pergantian kedua, dulu, kan? sundulan itu Malaysia kan cendek gitu loh. Kalah sundulan dia, Iya, kalah tinggi. main gitu. Gitu loh. Makanya saya bilang sebenarnya paling kesalahan yang harus dilimpahkan kepada siapa itu kepada Malaysia karena dia biang keladi MU jadi Langsung imbang. Sevilla bangkit ya, Bang. Iya, Ya. bener. Gol Apalagi pertama setelah itu. Martinez cedera. Dan Itu bener lawan 10 pemain kan? Iya, iya, semua karena pemain. saya juga Pergantian kan udah selesai. agak ini loh Bang, agak menyayangkan kenapa Ten Hag itu ketika pergantian langsung bres gitu loh. Jadi gini loh, saya nggak bisa menyalahkan Ten Hag karena kan dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi Betul. di depan gitu loh. Ya dia maksudnya baik dalam arti kan tak ganti Istirahat. supaya istirahat pemain-pemain kuncinya. Penggantinya Bruno itu juga loh, itu Bang. kan kena kartu kuning sudah. Oh iya. Nah, Kalau Leg dia kedua main nanti nggak lagi, bisa main. kena kartu merah kan malah tambah lama dia nanti nggak main di Liga Eropa. Makanya dia ditarik. Ini gitu mistake loh. suspend. Iya, suspend besok itu. Bruno. Nggak bisa main. Terus pemain-pemain yang lain kan dia supaya istirahat gitu loh. Dia kan juga nggak akan tahu ternyata Martinez menit 84 itu kan cedera Iya. sehingga nggak bisa main. Akhirnya kan sampai Juli. MU kayak kena kartu merah. 10 pemain. 10 pemain.
Itu Terus loh. mulai panik gitu. Dan yang Iya. dimasukkan itu maksudnya bukan setipe gelandang bertahan gitu ya Bang. Maksudnya saya yang sedikit agak gemes itu kenapa Elanga itu loh. Manusia itu Gandul ya. iya. Setelah musim kemarin kan dioleh Bang, itu bagus loh Elanga. Iya. Ketika ini setelah Di sayap ganti kanan dia. style rambut sampai ada julukan Elang Goat. Saya nggak Elanga tahu. bagus kemarin, musim kemarin itu. Sempat jadi salah satu Andalan kan? Andalan. Sekarang agak flop dia. Hmm. Ya tadi semalam Anthony main cukup bagus. Ya. Anthony. Iya. Anthony main cukup bagus. Dia cetak 1 gol, cetak 1 assist. Serangan itu kayak dari sebelah Heeh, kanan. kanan. Iya, betul. Anthony gitu. terus ya. Iya, eksploitasi dari sebelah kanan. Dia sama Wan Bissaka, kadang-kadang juga sama Bruno gitu loh. Jadi memang lini tengah MU itu benar-benar menguasai gitu loh. Itu salah satu kuncinya di situ sebenarnya. Selama ini kenapa kok MU sering kalah walaupun dengan tim-tim mediocre ya karena lini tengah kita nggak benar-benar menguasai permainan. Betul. Dengan adanya Casemiro, Eriksen itu enak kok mainnya. Dua kok. manusia itu Iya. sangat-sangat penting. Casemiro pertama Casemiro nahan bola, paling tidak ketika dioperkan ke Eriksen, Eriksen itu pemain yang cukup cerdas. Dia bisa langsung visinya, ngoperkan visinya nggak banyak mikir kan Bang. depan dia, nggak terlalu banyak mikir, kayak Sancho kan gitu. Sancho giring bal pemainnya koncone wis Blayu. melayu, kalau Orang dioperi dikekei. malah juga kayak diudik kan gitu. Akhirnya kerebut Akhirnya gitu. kerebut. Kalau enggak sudah ketutup. Sebenarnya Ten Hag akan apa habis kesabaran ke Sancho ya. Ini Casemiro tadi, baru tadi mulai laga. Iya, baru ini main Selain lagi di Maksudnya, Inggris. ah. Ya. Heeh. Kan 5 Ada pertandingan. banding kayak Bung. Enggak 5 toh, Bung Bon. 4 kan? Berarti Empat. Sebenarnya ada banding. 4 apa 3 ya itu berarti? Harusnya kan 4. 4 apa 3 sih? 4 Bang. Kemarin dicek itu 4. 4. ya. Mungkin ada banding kita nggak tahu ya teman Novar ya. Udah main lagi dia. Tapi ya sangat bersyukur lah. Casemiro sama Eriksen udah main lagi itu tenang. lah. Jadi kayak kita ditinggal Varane sama si Martinez Iya nggak apa-apa. dengan ada dua gelandang gelandang itu. Iya. Jadi kelihatan Bener. Paling enggak lini belakang MU itu sebenarnya kan makanya saya bilang. Siapa? Si Lord Maguire. itu kan ya nggak jelek-jelek amat lah. Kita nggak bilang jelek. Iya, nggak bilang jelek. Iya, enggak bilang jelek. Iya, makanya Tipe kenapa sialan. kok Tapi dia sering kayak gitu ya karena tadi itu setiap kali serangan nggak ada gelandang yang bisa nahan dulu Iya. gitu loh. Kan untuk bal kayak kemarin Bruno itu kayak dewean loh Bang. Pas di Iya. Sevilla, pas lawan Sevilla ya. Bener. Nggak tahu mau kemana gitu. Karena Lord itu ketika mau diserang balik, dia Sudah ke backup. clearance-nya juga cukup lumayan. Sudah ke Apalagi backup. ketika bola-bola tinggi tuh. Gitu loh. Ya, cara Jawa iki sobek aja. Wis Iya. sobek wis ngono wae. Dan tibone ndek nih gitu. Tipone ndek terus. Iya. Ya kita berharap juga kan karena pertandingan tinggal 7 pertandingan ya Bang. Kalau MU masih ini berarti masih 8. 8 ya, nyimpen ya karena ada FA ya. Semoga dengan saya berharap sih Eriksen dan Casemiro tidak cedera, tidak terkena kartu lagi karena Casemiro kita tuh rawan. iya sangat Kalau bergantung gitu loh. sliding gitu. Waduh keras ini. Iya. Ya butuh seperti itu cuma Iya. kadang-kadang kan kita yang merugikan tim Oh, juga iya, ya. makanya. Sekarang tuh ada VAR masalahnya. Itu masalahnya. Sekarang tuh ada VAR. Kalau dulu nggak ada VAR gitu ya. Rakyat mungkin nggak masalah, kita masih tidak ngerti. Sekarang ada 9 VAR. pemain loh yang cedera loh. Iya. Ngeri. Ngeri. Nah, semoga ya saya pertandingan ini dengan diri Europa League di kita Europa League Juara. sebagai fansnya MU Juara. kan di kandang Sevilla. Juara. Oh menang. Menang. Saya bilang nggak bagus main kemarin. Iya. Pak. Beruntung aja dia sebenarnya. Dengan kondisi mungkin Kemarin Jesus Navas bagus. iya kan dia masuk babak kedua ya Pak. Iya, babak kedua masuk ganti backnya kan, back kanan. Makanya kan serangannya kan dari kanan terus. Malaysia nggak bisa nahan itu loh masalahnya. Kemarin itu sisi yang paling lemah itu di sisi kirinya MU. Malaysia sama Sancho. Sering diterobos terus kan. Serangannya kan dari kanan terus. Masih angin-anginan Iya, ke Malaysia ya. Makanya tadi dia nggak dimainkan supaya dia juga Introspeksi introspeksi kan gitu. Introspeksi diri Anda Malaysia ya. Tapi nggak di line up tadi. Iya. Oh, di line up dia. Iyalah, Dihukum aja dia. suruh ditepikan dulu kan Iya. gitu.
Kalau Mungkin Dalot main lagi besok lawan ya. Sevilla. Hari Hari Kamis, Kamis. malam Bisa. Jumat. Oke, tinggal satu pertandingan ya yang belum main, masih jauh Leeds sama banget nanti Liverpool ya. Selasa kan. dini hari antara Leeds melawan Liverpool. Pasti menang. Leeds Leeds United. ya. Enggak apa-apa. Tapi nggak penting menang siapa kalau itu kok. Ini Iya. Ya, begitu penting sih. Mau prediksi? enggak usah lah. Prediksi ya apa, Cak? Enggak usah lah, Bang. Nggak apa-apa. Ayo, oke. Prediksi aja. Masih- Kalau saya sih pengen menang Leeds supaya dia nggak degradasi gitu loh. Kasihan. Oh gitu. Iya. Oke. Karena derby suyu kan Leeds lawan MU kan. Iya. Derbynya itu. Oke, prediksi boleh lah nanti Oke. Selasa ya. Heeh. Bung Bangun dulu ya, Bang. Berapa nih? 2-1. 2-1. Menang Kenapa? mana? Menang Leeds. Oke. Oke. Bang, monggo. Saya anu aja lah, 2-0. Menang Leeds. Cak Diko? Aku tidak tekek kali kok. Oh, gagek gue. Mungkin imbang itu hasil yang cukup adil. Anda main aman Anda. Menambah. Karena saya kan host, Bang. Takutnya nanti subscriber saya hilang. Oh gitu ya. Imbang aja. Leeds karena Leeds juga harus berjuang untuk menghindari United degradasi dan Liverpool Iya. juga berjuang agar masuk ke Yona UCL apa Yona Europa League. UCL nggak UECL. mungkin lah. UECL. Oh UECL Nah, ya. Conference League itu. Ya, yang kata Mungkinnya UECL sama UEL. Ya, itu dia. Ya. Tapi untuk UEL aja agak susah. Karena juga kita lihat tim-tim itu sedih banget, terutama Aston- Chelsea. Aston Villa itu poinnya udah 50 kok. Kita nggak tahu tiba-tiba ketika Unai Emery masuk kayak sudah mikir, wah main pelatih bagus, pinter ini karena sudah tahu seluk beluknya Liga Inggris. Betul. Oke, tadi 2-1, 2-0, saya 1-1. Ya, Oke. Nunes Apa? bunuh diri. Iya kan? Terus bariku ngegunor ya Walis. Oh, berarti Nah, nol. iya. Jadi bijinya kan telu. Telu. Kayak kemarin loh, MU lawan Sevilla. Kan 4-0 itu mesti. Iya, harusnya 2 gol cetak main. Iya, MU semua. Yang golin main MU semua. Ya. Harusnya ya sudahlah, tapi yang penting di MU menang ya nantinya Forest Iya, benar. bisa dikalahkan. Yang penting ini MU menang, kembali lagi ke peringkat 3. Alhamdulillah, Selisih 3 poin sama Newcastle. dan kita masih punya nge-save satu pertandingan. Iya, sama Newcastle juga punya Ah. satu pertandingan. Tapi kita berharap masih di posisi 3 karena untuk Iyalah. nomor 2 atau juara juga Sudah. kita nggak bisa susah. ya. Bisa. Iya, selisihnya banyak Mengamankan sekali. nomor 3 lah, minimal nomor 3 wis gak apa-apa. Selisihnya sama Kecuali 1-2 kalah terus. 100 ya berat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iku ku nek pemainnya ya kan misalnya Mainnya di bom. Ada cadangan-cadangan. kok ngeri jam. Nah, mungkin. Engko kan tutup gitu. mata Iya. kan. Mungkin sok kalah kabeh Bu. Itu dia ya Bisbol edisi 29 episode 29 dan juga ini adalah Game Week 31, masih ada satu pertandingan Leeds lawan Liverpool. Tadi password sudah ada. Kita akan kembali minggu depan, sudah lebaran ya kayaknya ya? Iya, sudah. sudah lebaran minggu depan. Enggak ada libur kan? Enggak, libur enggak ada toh. Liga Inggris enggak libur. Nah, pan-pan lebaran gimana ini? Ya, nanti kita lihat situasi. Kita lihat ya, ya. Oke, siap. Ya kan, siapa tahu ngene iki acara Game Week Allahu Akbar ya kan. Ada backsound-nya. Iya, nggak takbiran. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai habis Bisbol episode 29 preview Game Week 31 Liga Inggris. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen dan juga share. Monggo di like, komen dan share. Janiko pamit. Bangsa juga pamit. Bung Bawon juga pamit. Selamat lebaran besok aja ya. Sama besok aja. Salam fans. Layar kaca. Bye-bye. Bye.